Nanti start dari MTQ dikasihnya udah. Berangkat Bang Yus. Yus sudah mau berangkat. Kepolisian Resor Kota, Polresta Kendari terus mendalami kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimpa ratusan korban di Sulawesi Tenggara, Sultra. Kepolisian menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen PT Travelina Indonesia. Hal ini dilakukan meski perusahaan tersebut telah memberikan klarifikasi tertulis terkait pencatutan nama dan logo perusahaan oleh AK-27. Sebelumnya, AK resmi ditangkap oleh Unit 2 Tipiter Polresta Kendari, Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026, dini hari, sekitar pukul 1 WITA. Sosok pria berusia 27 tahun tersebut diduga kuat menjalankan aksi penipuan dengan modus menggunakan atribut Biro Perjalanan Umrah resmi secara ilegal. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, mengatakan kasus ini mulai terendus, Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026. AK dalam menjalankan aksinya mengatasnamakan Travelina Indonesia, yang merupakan badan usaha penyelenggara haji dan umrah resmi, ujarnya saat konferensi pers, Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Setelah dilakukan pendalaman dokumen, polisi menemukan fakta bahwa tidak ada perjanjian kerjasama sah antara AK dengan pihak Travelina Indonesia selaku pemegang izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah, PPIU. Mantan Kabid Propam Polda Riau tersebut menjelaskan AK meminta para jemaah untuk mentransfer uang ke rekening pribadinya, bukan ke rekening resmi perusahaan. Sebanyak 64 jemaah umrah gagal dalam proses pemberangkatan dan 80 calon jemaah sudah menyetorkan uang, tapi belum diberangkatkan. Polresta Kendari tidak lantas berhenti meski PT Travelina Indonesia telah bersurat dan mengklarifikasi bahwa penggunaan atribut serta pencatutan logo dilakukan sepihak oleh pelaku tanpa sepengetahuan perusahaan. Penyidik tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen PT Travelina Indonesia, guna memastikan sejauh mana keterlibatan atau celah keamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam mencatut legalitas perusahaan tersebut. Kami tidak berhenti sampai surat klarifikasi tersebut. Kami akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap PT Travelina Indonesia, ujarnya. Markas polisi ini berada di Jalan di Panjaitan nomor 1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua. Jamaah umroh. Banyak yang lirik kita. Cari yang terbanyak karena tidak disorot. Kalau teman-teman atensi. Den? Tumben saya lihat, Den. Ini bagaimana proses aduannya, Bang? Nah, aduannya ada masih dalam proses lidik. Si oknum jaksa ini sudah dipanggil, Bang? Nanti Pak, belum. Mau dipanggil? Sekarang. Bisa, Bang. Terkait Kavi sendiri kemudian, apakah ini baru pertama kali bermain atau sebelumnya pernah bermain? Karena ini kan kalau dibilang Kavi ini sudah tahu caranya bagaimana untuk mengskema Ponzi ini, terutama di travel ini. Ya sudah dari tahun 2025 kegiatan ini, Januari. Ya, apesnya sekarang lah begitu. Tapi sebelumnya Kavi ini belajar dari mana kemudian? 2022 di NTB juga pernah dia melaksanakan ini, kemudian kabur ke Arab, baru dia ke Kendari. Oh, di NTB maksudnya bermasalah juga Ya. ya. Terus ini kan mengatasnamakan Travelina, bagaimana cara Kavi ini meyakinkan para agen bahkan juga para jemaah dengan menggunakan atas nama Travelina Indonesia ini? Ada surat kerjasama, tapi tidak sah. Itulah yang dipakai untuk mengiming-imingkan ke korban, jamaah haji ya, jamaah umroh. Ada lagi? Total kerugian dari ini, Bang, berapa? 1,8 M. Itu uang dari jamaah yang sudah dibayar itu kemana sekarang? Sudah nggak ada lah. Belum ada. Berarti tidak ada pengembalian. Sudah ditutup juga udah mereka. Bagus. Berarti waktu pernikahannya itu Bang dipakai juga sebagian? Ya? Waktu pernikahannya itu dipakai juga Nah sebagian? itu masih didalami. Karena ini permasalahan rekening itu rekening pribadi. Ya, tapi sudah kita blokir untuk rekening yang bersangkutan. Tapi sudah ditahan Bang? Sudah. Berarti ditahan Kavinya Bang? Nah,
Bang, ini kan kemarin habis RDP dengan DPR. DPR itu salah satu poin rekomendasinya adalah TPPU. Apakah dalam kasus KAF ini akan diterapkan TPPU atau seperti apa, Bang? Iya, kita lihat dulu pidana pokoknya itu harus kuat, baru bisa TPPU-nya kita ajukan. Bisa-bisa saja itu, nggak masalah. Berarti bisa disita Bang panainya, Bang? Ya, ya kalau dia nyangkut ke situ disita. Terus langkah berikutnya kemudian terkait untuk mengantisipasi hal ini kembali terulang, apakah akan ada pemeriksaan terkait agen atau travel yang lain yang ada di Kota Kendari ini? Oh iya, Kementerian Pusat juga sedang melakukan pemeriksaan ya, investigasi lagi di Kendari. Dengan kejadian ini kan lumayan menghebohkan dan sangat merugikan. Pasti itu, supaya ke depan kalau rekan-rekan mau umroh sudah enak, semua travel sini sudah ada izinnya. Dan Kalau travel tetangga, Bang, apa benar sudah ada tersangka suami dan istri, Bang? Yang satunya TRG. Polda Sultra ini Oh, masih dalam pendalaman itu, Polda ya? Oh, langsung diambil alih Polda, Bang? Di Polda berarti, Bang. Iya. Terus ini Bang, bagaimana Travelina mengatakan bahwa ini tidak tahu atau mengatasnamakan sementara kafe ini beroperasi dari tahun 2025 dan punya akun media sosial dan brosurnya juga tersebar di mana-mana mengatasnamakan Travelina Indonesia dan beroperasi dari tahun lalu. Ya namanya usaha kan, namanya promosi, iklan kan bisa-bisa aja. Berarti Kendari Info ada iklan juga, Bang? Ya, Di Kendari Info ada iklan juga, Bang? Terus apakah ada agenda pemeriksaan terhadap PT Travelina Indonesia sendiri? ada nanti berangkat penyidiknya. Mungkin salah satu rekan wartawan diajak siapa? Alun, Bang, Alun. Kan menghadap kasus reskrim. Oh berarti Irfan jelasin. Tadi juga dapat informasi bahwa Travelina Pusat sudah menyurat ke Polresta menyatakan bahwa saudara Angka ini, Travelina Kendari ini bukan bagian dari Travelina Indonesia Jakarta. Tapi itu surat, nanti tetap kita Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.